Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Ibu Hikmah SAG MSY, dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ibu Erliani Syamsiah, Ibu Mariana, dan Rusmini atau saya sendiri. Makalah kami yang berjudul Administrasi Peradilan Biasa dan Elektronik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami paparkan makalah dari kami. Administrasi peradilan agama adalah suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur pengadilan agama secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. Proses meliputi 6 hal: A. Menghimpun, B. Mencatat, C. Mengolah, D. Menggandakan, E. Mengirim, dan F. Menyimpan. Kemudian diatur adalah seluruh kegiatan harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas. Kemudian teratur adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara teratur menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlap dalam melaksanakan tugas sehingga akan mencapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal. Klasifikasi administrasi di pengadilan agama: ada administrasi kepaniteraan meliputi gugatan, permohonan, dan hukum. Ada administrasi kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan. Yang akan kita bahas persoalan administrasi kepaniteraan karena administrasi kesekretariatan adalah administrasi yang umumnya diterapkan di semua instansi pemerintah. Administrasi di pengadilan agama yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok adalah panitera dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi mempunyai tugas: 1. Pelaksanaan administrasi perkara, mempunyai kewajiban mengatur tugas para pembantunya yaitu wakil panitera dan panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, dan panitera muda banding dan panitera muda hukum. 2. Pendamping hakim dan dalam persidangan, mempunyai kewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut dibuat berita acara persidangan. Tugas ini panitera dibantu oleh panitera pengganti. 3. Pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaaan, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan atau penetapan eksekusi. Tugas ini dibantu oleh jurusita atau jurusita pengganti. Administrasi perkara pengadilan agama. Prosedur paniteraan perkara di pengadilan agama melalui beberapa meja, yaitu meja 1, meja 2, dan meja 3. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. 1. Ketentuan tentang pemanggilan. 2. Ketentuan tentang berita acara sidang. 3. Ketentuan tentang minutasi. Kemudian administrasi perkara banding. Bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan agama dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama melalui panitera pengadilan agama yang memutuskan perkara. Kemudian administrasi perkara kasasi. Kasasi adalah pembatalan putusan. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan di bawahnya. Alasan hukum pengajuan kasasi
tertuang dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Kemudian pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kemudian pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan dan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Administrasi perkara peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa diajukan atas suatu putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Mahkamah Agung RI. Alasan hukum pengajuan kasasi tertuang dalam 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu 1. Apabila putusan didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Apabila setelah diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan. 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan sebelum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang satu dengan lainnya saling bertentangan. 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan lainnya. Administrasi persidangan adalah proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bidang persidangan yang menjadi bagian tugas pengadilan. Prosedur persidangan ada secara biasa dan secara elektronik atau e-litigasi. Prosedur persidangan secara biasa. 1. Tahap penetapan majelis hakim. Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sudah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah penetapan majelis hakim atau PMH. 2. Tahapan penunjukan panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang dapat ditunjuk oleh panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjuk elektronik para pihak yang dipanggil. Kemudian pemanggilan di luar yurisdiksi. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara, maka Ketua Pengadilan Agama yang mengadili perkara mohon bantuan delegasi pemanggilan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil. Pengiriman permohonan bantuan delegasi panggilan tersebut dapat dikirim melalui menu delegasi yang telah tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, selanjutnya disebut SIP. 2. Persidangan untuk tahapan upaya damai. Nah, untuk tahapan upaya damai ini, sidang yang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi.
3. Persidangan untuk tahapan jawab-menjawab secara elektronik. Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik dan duplik melalui SIP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIP terintegrasi dengan Accord sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui Accord. Kemudian para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik dan duplik sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam formal PDF atau file. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda 1 kali. Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui Accord. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh majelis hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia di Accord. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitia pengganti wajib mencatat semua aktivitas persidangan secara elektronik pada berita acara sidang elektronik. 4. Intervensi pihak ketiga secara elektronik. Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka majelis hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan. Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. 5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik. Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam Accord asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan ketua majelis melalui SIP. Kemudian persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi atau ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli tersebut. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama setempat. Persidangan untuk memeriksa saksi yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audiovisual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki. 6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik. Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui Accord. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka majelis hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada Accord. Dokumen kesimpulan akan dikirim kepada pihak lawan ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan. 7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik. Putusan atau penetapan diucapkan oleh majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan atau putusan atau penetapan melalui aplikasi Accord pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi
asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan putusan atau penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui e-court dalam format PDF. Pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak. 8. Upaya hukum secara elektronik. Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penetapan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding atau kasasi atau PK, penyerahan memori banding atau kasasi atau PK, kemudian penyerahan kontra memori banding atau kasasi atau PK, kemudian NZG, kemudian NZG, lalu ada pengiriman bondel A dan B serta pemberitahuan putusan banding atau kasasi atau PK paling lambat 14 hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.